Dan langsung kami akan bergabung dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi. Selamat siang Mas Tulus, salam sehat selalu. Mohon maaf Mas Tulus, mungkin bisa di-unmute Mas. Oh ya, selamat siang Mas Sokro, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Mas. Ya langsung nih Mas Tulus, kalau Ya. mulai hari ini selama 3 hari, para perajin tempe tahu se-Jabodetabek dan wilayah lain mogok produksi. Nah, bagaimana Mas Tulus melihat hal ini? Ya, sebagai bentuk aksi protes kepada pemerintah, saya kira hal yang wajar karena memang ini menjadi sebuah anomali ya. Karena apa? Karena tempe menjadi tahu menjadi makanan sehari kita rakyat, tetapi kemudian mengalami kenaikan. Tetapi memang ini bukan persoalan gampang ya. Karena apa? Karena ternyata kan kita ini bergantung hampir 100% pada impor kedelai. Ya, jadi ketika harga impor naik ya memang relatif tidak bisa menghindar dari itu. Nah, solusinya memang bisa 3 aspek, solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, kalau pemerintah punya uang, maka pemerintah bisa mensubsidi harga kedelai sehingga kedelai di pasaran bisa turun, ya, dengan kemudian tidak berimplikasi kepada harga tahu tempe di konsumen. Tetapi kalau pemerintah tidak bisa mensubsidi karena mungkin nggak punya uang, ya itu lain persoalan. Nah, kedua, ini juga menurut saya bagian dari kelalaian pemerintah, mengapa saat ini bertahun-tahun kita bergantung impor kedelai pada negara tertentu, yaitu Amerika Serikat. Karena dari 80% konsumsi kedelai lokal kita, 90% itu diimpor, dicomot dari Amerika Serikat. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga dari Amerika Serikat, maka itu tidak bisa kita hindari juga. Nah, oleh karena itu mestinya pemerintah lebih kreatif mencari keran-keran impor dari berbagai negara sehingga tidak bergantung pada Amerika Serikat atau negara tertentu saja. Dan ketiga, yang jangka panjang, saya kira ini tantangan bagi pemerintah Jokowi untuk bagaimana kita bisa berdaulat terhadap kedelai. Karena dulu janjinya adalah kita daulat kedelai sehingga kita tidak impor kedelai. Masa tanah kita yang katanya subur makmur, menanam kedelai saja nggak bisa. Mana ahli-ahli pertanian, mana tugas Menteri Pertanian, sehingga kita tetap bergantung pada impor kedelai dari luar negeri, bahkan kepada Amerika Serikat sekalipun. Ya Mas Tulus, nih terkait yang poin terakhir, ya tanggapan YLKI sendiri terhadap hampir 90% bahan baku masih tergantung dengan negara-negara importir, terutama Amerika Serikat. Apakah memang di sini terlihat bahwa memang belum ada langkah-langkah yang strategis gitu terkait untuk bisa mengedepankan kedaulatan tadi, kedaulatan dalam membangun agrikultur terutama di produksi kedelai? Ya, kalau dilihat faktanya ya memang tidak ada. Karena seharusnya kan dulu kita pernah ya, puluhan tahun yang lalu kita pernah swasembada kedelai. Tapi karena kemudian kita digempur dengan kedelai impor yang katanya lebih besar, padahal itu kedelai yang transgenik, sehingga masyarakat kita juga lebih senang kepada kedelai yang lebih besar. Nah, oleh karena itu kejayaan kedelai kita yang dulu kita pernah swasembada, maka itu bisa dikembalikan agar Indonesia bisa swasembada kedelai kembali. Artinya kita bisa untuk itu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa, karena lahan kita sangat luas, tanah kita subur, dan kemudian banyak ahli-ahli pertanian ataupun kebijakan-kebijakan pertanian yang harus berpihak kepada kepentingan dalam negeri sehingga kita tidak impor melulu. Karena kita khawatir jangan-jangan memang ini dijadikan lahan impor sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga kita harus terus impor. Padahal kita harusnya bisa mengembalikan kejayaan swasembada kedelai. Ya, berarti terlihat bahwa publik masih menunggu ya kebijakan-kebijakan yang strategis, terutama arahnya swasembada pangan, dalam hal ini adalah produksi kedelai. Nah, selain tempe tahu, masyarakat dan konsumen juga saat ini dipusingkan dengan masalah atau mahalnya harga minyak goreng. Nah, bagaimana YLKI melihat hal ini, terutama melihat kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkan dalam waktu dekat ini oleh Kementerian Perdagangan? Ya, kita apresiasi upaya untuk menstabilisasi harga minyak goreng dan pasokan minyak goreng, tetapi kita melihat kebijakan yang ditempuh pemerintah itu memang kebijakan yang tidak membumi, yang anomali. Mengapa? Karena soal minyak goreng ini kan komoditasnya tidak di tangan pemerintah, distribusinya tidak di tangan pemerintah, tapi di tangan swasta. Mengapa pemerintah mengatur sesuatu
sampai detail, sampai intervensi harga, padahal barang dan komoditasnya di tangan pemerintah, kecuali pemerintah mengatur beras yang ada di tangan Bulog, itu bisa, tetapi ini tidak bisa. Dan kedua, pemerintah yang saya dengar dari diskusi dari berbagai retail modern maupun pasar tradisional sekalipun, harga yang ditetapkan pemerintah itu terlalu rendah, ya, karena pasar internasional sedang naik, lebih baik ekspor, tapi kemudian di dalam negeri harus dengan harga yang murah, sehingga akhirnya banyak industri minyak goreng di level lokal yang kecil ini tutup karena tidak dipasok CPO oleh industri-industri CPO besar, sehingga mereka tidak bisa berproduksi dan sengaja tidak berproduksi karena kalau produksi malah rugi karena harganya ditetapkan terlalu rendah oleh pemerintah. Jadi saya kira pemerintah harus mengevaluasi terkait dengan kebijakan yang ditempuh, baik menyangkut harga maupun kebijakan di sisi hulunya. Demikian Mas Cokro. Ini terakhir nih, bagaimana masukan terkait dari sisi hubungan antara pemerintah dan juga swasta tadi, seperti para pemegang produksi minyak goreng di Indonesia. Apakah memang ini perlu dibuat sebuah kebijakan yang lain lagi, kira-kira agar dapat menekan swasta untuk lebih produktif dalam hal melihat kondisi yang saat ini? Ya, sebenarnya di swasta ini kan cukup sebenarnya diatur dari aspek hulunya saja, sehingga pemerintah hanya mengatur dari masalah misalnya DMO ya, domestic market obligation, itu sudah betul. Tapi kemudian ketika masuk ke domestic price obligation, yang kemudian pemerintah sulit mengontrol karena jalur distribusinya dan juga komoditasnya tidak dipegang oleh pemerintah, tetapi oleh swasta. Nah, ketika harga pokok yang ditetapkan pemerintah itu masih dianggap terlalu rendah, ya tentu saja swasta tidak bisa memenuhi dari apa yang ditentukan oleh pemerintah, dan akhirnya justru masyarakat tidak bisa mengakses minyak goreng. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah adanya komoditas itu, ya, affordabilitas dan keterjangkauan dari sisi aksesibilitas. Jadi barangnya ada dan harganya terjangkau. Nah, ini kan satu ironi ya, kita ini melimpah ruah produksi CPO, tetapi kita kesulitan mengkonsumsi minyak goreng yang dibuat dari CPO itu sendiri. Ya, apalagi terkesan berlarut-larut masalah ini dalam waktu beberapa minggu ini. Ya, betul. Baik, Mas Tulus Abadi, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Sekali lagi salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi. Kita beralih ke informasi berikutnya, protes kenaikan harga kedelai sejumlah perajin tempe tahu mensweeping sebuah pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat. Dalam aksi ini, para perajin tempe dan tahu tidak segan-segan merusak dan membuang tahu tempe yang masih dijual para pedagang pasar. Puluhan perajin tahu tempe di Bogor, Jawa Barat, Senin pagi melakukan sweeping kepada sejumlah pedagang di pasar-pasar tradisional. Pedagang di Pasar Ciampea, Pasar Luwiliang, Pasar Cigudeg, dan Pasar Jasinga menjadi sasaran sweeping. Dalam aksi sweeping ini, para perajin tempe dan tahu melarang pedagang menjual tahu tempe. Para perajin tahu tempe memeriksa barang dagangan pedagang pasar. Jika kedapatan, para perajin tak segan-segan merusak dan membuang tahu tempe yang dijual oleh para pedagang pasar. Aksi yang dilakukan para perajin tempe dan tahu ini sebagai protes pada pemerintah yang dianggap tidak bisa mengendalikan kenaikan harga kedelai. Protes juga dilakukan dengan mogok produksi tahu tempe selama 3 hari. Karena sudah diberitakan sudah lama, sudah dari beberapa hari, bahwa hari Senin pagi itu di pasar supaya tidak ada tahu selama 3 hari sampai hari terakhir. Bila mana ada yang melanggar itu, sanksinya diambil, dibuang, dan pabrik tutup. Di Bogor, Jawa Barat, harga kedelai saat ini mencapai Rp11.400 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Sedangkan harga normal kedelai sebelumnya berkisar di harga Rp7.000 per kilogram. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.